atau wali murid yang kebetulan misalnya mereka dari kalangan du'afa, tidak mampu ya, atau yatim, piatu dan sebagainya, maka SMK Al-Fatah akan mensupport, mendukung semuanya. Dan terpenting adalah dari anaknya dan orang tuanya sungguh-sungguh untuk bersekolah, bersemangat sampai tuntas belajar di sini, maka kami berikan beasiswa full 100% sampai selesai 3 tahun. Insya Allah seperti itu. Harapan kami adalah tidak ada anak atau wali murid yang karena ada halangan-halangan kemudian mereka tidak bisa sampai mendapatkan haknya untuk belajar. Kan itu sangat kasihan ya. Kami berkomitmen untuk membantu mereka sampai dengan selesai tuntas 100%. Iya. Terus kemudian programnya apa saja yang ada di SMK Al-Fatah? Ya, nanti anak-anak bisa memilih, ada 3 jurusan yang ada di sini. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan, otomotif. Kemudian yang kedua rekayasa perangkat lunak, komputer, dan yang ketiga adalah perbankan. Jika teman-teman ingin misalnya mereka itu ahli di bidang akuntansi, perpajakan, ya maka bisa memilih perbankan. Kemudian kalau ingin menguasai otomotif ya, biasanya ini suka laki-laki nih, cowok ya, trek-trekan dan sebagainya, akomodasi, atau mereka ingin bikin motor-motor, bikin desain dan sebagainya, mereka maksudnya di dunia otomotif, perbengkelan ya. Terus kemudian kalau sekarang ini dunia digital, anak-anak ingin mereka itu menguasai kompetensi digital, internet, komputer, artificial intelligence dan sebagainya, maka masuk di rekayasa perangkat lunak. Baik, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu calon wali murid ya, saat sekarang ini yang menjadi tantangan kita adalah krisis akhlak ya, moralitas. Ketika kami mencoba beraudiensi dengan industri dunia kerja, maka mereka ternyata tidak membutuhkan anak yang pintar, tidak membutuhkan anak yang mereka itu punya ijazah yang bagus ya, tapi yang mereka butuhkan adalah sikap, karakter, attitude ya, jujur, disiplin, mau kerja keras, berpikir positif gitu. Nah, pendidikan karakter ini kita memiliki pondok pesantren Al-Fatah yang insya Allah memiliki sejarah yang cukup panjang untuk membina anak-anak sesuai dengan pendidikan karakternya. Maka Bapak Ibu punya pilihan yang tepat untuk mendidik karakter anak-anak di pondok pesantren Al-Fatah. Yang kedua, tantangan di abad 21 ini, teknologi informasi itu makin dekat dengan kita. Mungkin setiap atau karena anak di yang situ satu lahir komunitas saja, ya, itu sudah pegang HP gitu kan. Betul. Jadi mereka Berbeda. itu disebut sebagai native native internet ya, ahli atau penduduk asli dari dunia internet, dari dunia native digital ya. Nah, digital itu seperti pisau bermata dua ya. Jadi kalau digunakan secara positif, pisau itu bisa dipakai buat motong sayuran dan sebagainya, akan memberikan impact positif. Tapi kalau tidak bisa digunakan dengan positif, pisau itu juga buat membunuh orang yang negatif. Teknologi juga begitu. Jadi kalau teknologi ini tidak bisa kita kelola dengan baik, maka ya yang akan terjadi mungkin orang akses video pornografi dan sebagainya di situ ya. Nah, digital ini kita wadahi di SMK Al-Fatah dalam bentuk kelas digital ya, supaya anak-anak itu memiliki kemampuan mengendalikan teknologi informasi digital ini dengan baik dan bisa mendayagunakan untuk nanti kompetensi mereka di abad-abad 21 ini. Jadi ada 2 hal yang ketika Bapak Ibu nanti mempercayakan anak-anaknya di SMK Al-Fatah, yang pertama adalah pendidikan karakternya via pondok pesantren, yang kedua adalah teknologi informasi melalui kelas-kelas digital kami. Ditinggal ibunya Sejak kelas 2 SMP. sejak kelas 2 SMP. Kemudian mendapatkan PIP enggak? Enggak dapat. Hanya dapat apa? PKH. PKH saja yang didapat. Ini kan mau melanjutkan sekolah. Ini mau melanjutkan di mana? Di SMK Al-Fatah. Banjarnegara. Ya. Kenapa memilih di situ? Karena banyak Dapat beasiswa. ya, Berarti gratis semuanya. gratis. Oh, gratis.